pengen berhenti kan pembahasan nasab ini? Udah selesai. Terserah ente itu hak ente. Ente bukan Iya, berarti kalau hak saya, kalau ente. benar, begini, putuskan Ali Lahar. Kalau bicara dengan saya itu harus dengan baik-baik, kita bergantian. Coba sampean baca nama saya itu siapa? Usman bin Yahya, berarti saya dedengkot sampean. Jadi tolonglah hargai saya. Ya, kalau antum tidak mau menghargai saya, antum tidak akan dapat syafaat dari datuk saya. PKI itu dulu apanya? PKI itu dulu yang nyerang-nyerang dia. Iya, dari pribumi gitu loh. Ya Aidit itu kan marga lu. Iya. Berarti kan yang itu dari marga lu. Kita tidak kenal PKI sebelumnya, kecuali datuk-datuk lu datang kemari diangkut oleh Belanda. Saya masih berbahasa Arab, makanya orang-orang pribumi banyak yang tertipu dan menyerang kiai-kiai. Itu loh, itu karena berkat saya. Makanya saya dapat penghargaan dari Ratu Wilhelmina. Begitu, sampai harus paham dulu ante Belanda. Perkaranya seperti apa. Ante. Iya dulu. Patek Ya, begini Ali Lahar, begini. Meskipun nasab sampean itu bukan keturunan Rasulullah dan terbukti memang bukan keturunan Rasulullah. Meskipun dari DNA sampean itu DNA Yahudi genetika, toh tidak ada yang menjadi masalah kok sebenarnya. Yang penting sampean tetap agama Islam dengan baik, tidak mengklaim-klaim lagi kita berbangsa, kita sama-sama muslim. Udah selesai sih sebenarnya mah. Yang penting sampean jangan ngaku lagi sebagai keturunan Rasulullah kalau tidak punya bukti. Kalau tidak punya data. Iya, orang kayak ginilah kita gitu tidak akan diam bersuara. Orang-orang kayak kamu kalau udah kamu taslim, ya udah kita selesai. Tobat sampean ini. Terus kalau ngaku kan sampean dikira sampai ini pikirannya introspeksi diri lah, jangan menyalahkan orang terus. Kang Usman, kalau ngaku bukan durian Nabi terus mau kerja apa? Mau jual minyak nyong-nyong, sekarang orang sudah online ke Shopee semua. Aduh. Jualannya lewat online dong. Jualan online aja lah, jualan sarung sama minyak aja di online dah. Bekerja itu mulia, dawir itu ya hina. Ya kerja aja itu kan cuma membicarakan tentang nasab. Maksudnya bicarakan nasabnya Rasulullah. Saya juga umatnya kok. Masa umatnya nggak boleh menjaga marwahnya Rasulullah? Aneh kamu. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Tapi yang Anda tujukan lain. Ini kan mencari kebenaran. Ternyata leluhurmu itu kebenaran bukan di TikTok. Bukan di TikTok. Loh, gimana? 3 tahun nggak bisa menjawab, kamu cuma bisa framing doang. Ente pidato pentas kok. Nggak ada yang mau bayar. Alahar ente Udah, orang. jangan jujur-jujuran lagi. Kalau warisan Belanda kan bahasanya begitu, ente orang dan saya ini anak orang. Begini ente orang bajingan. Ente orang ahwal. Ente orang bangsa. Tahu nggak? Ente orang saya ini bicara sampai selimutan loh. Ini saya kena kualat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alien Binopo ini loh teman sampean ini loh. Alahar ini binnya dia udah menyertakan bin-binnya. Ternyata beliau terkonfirmasi sebagai Ba'alawi, Babilawi. Silakan Alien Binopo ini spesialis sampean ini. Kalian juga bin titan. Iya, soalnya saya bin juga ini, Mas Usman. Ini ceritanya bagaimana ini si Ali ini gimana? Ali? Nggak terima. Rasulullah itu bangsa mana? Kata dia nggak tahu. Terus ya Nabi, katanya bangsa Nabi. Gimana Nabi masa bang? Sebagai umat Rasulullah itu aja kita sudah berbangga loh, sudah mulia. Kita sebagai umat Rasulullah itu sangat istimewa. Umat Rasulullah itu umat terbaik sepanjang masa. Bahkan ada satu nabi yang ingin menjadi bagian dari umat Rasulullah, itu harus bangga kita. Jadi jangan kalau memang tidak tersambung ya jangan mengaku-ngaku. Kalau memang tersambung siapkan buktinya,
sajikan saja data-datanya. Kan begitu Ini Anda sih. datang ke toh. sini. Tidak Ini simpel perlu kan dengan sebenarnya. sampai narasi-narasi yang tidak baik begitu loh. Sebenarnya yang kita tanyakan itu kan simpel sih, 12 pertanyaan yang diajukan Kiai Imad itu simpel sekali. Tinggal dijawab saja. Tidak usah menggunakan narasi-narasi yang tidak baik. Masa seorang ulama ditanya kok tesis kandang kebo, terus suara jangkrik, suara kentut, masa ulama kayak gitu jawabannya? Apakah itu layak menjadi seorang ulama, kata-kata seperti itu? Tapi mau diundang juga, mau bahas di RA. Katanya suara kan Suara itu Ente tesis gimana sih? lagi itu dijawab aja, jangan Ente ngomong lagi. ente. Itu Di sini jawabannya Indonesia yang bukan saya ente. tanyakan itu. Tuh gimana sih? Iya, bahasa Arab nggak ada ente, anta bukan ente, anta, anti, antum. Ente itu bahasa Belanda. Anti ma, Anta, antum, anti, ma, antum. Ente itu ngomong Belanda itu. Kalau ente itu bahasa Belanda. Berarti kamu tuh memang Wah, keturunan antum. Antek Belanda. Ante Belanda. Congos. Ayo. Iya, orang makanya bahasa dia yang makan tadi. ente, Laporkan ante aja. Belanda, ante Belanda. Laporkan aja. Masa ada orang Ante tanya itu mau ante bicara Belanda, mati. makanya Ayo. tadi mereka itu alamat. pakai ante. Ente. Ada orang tanya baik-baik, Mas Usman di rumahnya rumahnya di mana? Kamu jangan tanya-tanya, Mak, kamu itu menanya mau ngapain? Ih, cuma nanya baik-baik, nanya rumah di mana, siapa tahu kalau ke rumahnya kan nanti bisa bertamu, bisa apa silaturahim. Ini nanya baik-baik, aduh malah pergi, aduh. Walah, Mana sih Mas ngomong Usman ini, enak-enak. aduh. Diturunin, host. Ini padahal Kok diturunin, host? padahal ini nggak ngegas Host. loh, cuma nanya-nanya. Ganjas, kok diturunin Ganjas? Enggak diturunin. Enggak, dia lari Waduh. sendiri. Oh, mangkanan empuk tadi itu. Pas Habib pisan. Tuh. Asli Habib Habib dia itu. udah mengakukan Habib. Kalau bicara sama Habib ya susah. Masa Kita mau katanya bagaimana bangsanya lagi? bangsa Apa ya? Nabi gimana? Bangsa Iya. Nabi. Anjir tolol. Kapit tolol. Ditanyain bangsa kok Nabi. Wes ngaji kandang kebo. Iya, dia mengaku keturunan Rasulullah, tapi dia tidak tahu asal usul Rasulullah itu dari mana. Dia, masya Allah kan itu, lucu itu. Cuma mau bilang ente doang ke sini. Itu Makanya mah kan, kalau bahasa gini, kalau bahasa ente kalau itu pengakuan tataran Nabi tanah abang itu, aja tahu. iya. Lanjut. Kalau Mas pengakuan Fadli, lanjut. Nabi itu sampai rukat, makanya mereka nggak bisa dawir lagi, nggak bisa jual-jual syafaan lagi. Nah, mau kembali lagi seperti dulu, buat jualan minyak nyonyong, jualan sarung, udah kalah sama jualan online di Shopee. Terus kerja apa dong ya? Online Lebih aja, baik jualan pertahankan online aja nasab ini gitu. Banyak saingan, Mbak Cici. Ini ayatnya Di idza pasar udah zulzilatil saingan. ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Mereka diguncang segunjang-gunjangnya sehingga rungkat. Karena mau kerja di sini malu kan, dia pulanglah ke sana lah. Ke sana kemari tidak dapat tempat kan. Udah, yang munafik keluar. Mereka mau jual online itu nggak mau pada ini ilmu teknologi, mereka DNA kan nggak mau, Nggak mau. jadi gaptek gitu. Kalah Iya, juga ke jual sawah nggak online. mau. Gimana ya? Ke sawah nggak mau juga ya. Wah, udah jangankan ke sawah. Wong memang ada kitabnya kon, jangankan ke sawah. Mau ngambil tongkatnya dari punggung kudanya udah nggak mau kok. Waduh. Itu kitabnya itu yang berbicara itu. Iya, ini ada tamu ini Jenggot 01. Assalamualaikum Jenggot 01. Waalaikumsalam. Oh. Ini Alkap ini dia ini apa wasit wasit sepak bola ini. Ini wasit ini. Waduh. Alkap ini. Monggo Jenggot silakan. Jangan saling
Jangan saling olok-olok. Begini Kang. Kata Allah sendiri gimana? Kata Rasulullah sendiri gimana? Wa ida tasabbat ummati sakotot min ainillah. Apabila umatku saling caci mencaci akan jatuh dari pandangan Allah. Betul. Begini Bang, ketika Rasulullah dihinakan, apakah sampean sebagai umatnya diam? Gak tahu perkara itu. Yang penting bagaimana umat ini rukun gitu. Ulama Karena berkaitan dengan Rasulullah. Rasulnya kita semua. Nah, kok dihinakan dengan hurafat itu? Lo sampean jangan melihat sebelah mata. Yun. Yang bikin tidak rukun itu siapa, Bang Jenggot? Aduh. Ya tadi kan gimana ya? Ruwet gitu. Tidak saling menghormati. Yang penting Begini kita loh. ini bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya udah. Jangan bicara nasab-nasab. Itu ada sebabnya, Bang Jenggot, sampean sudah paham belum tujuan kita di sini apa itu? Masalah nasab tuh. Iya, begini loh, tujuan kita itu dirangkum ada 3. 1, tujuan kita itu ingin memurnikan nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah. Jangan sampai dikotori atau dinistakan sama Yahudi Askenazi yang menyusup ke agama Islam. Itu 1. Yang kedua, kita ingin mengangkat derajat kiai ulama pribumi. Jangan sampai ada lagi kalimat yang sangat merendahkan. Seperti satu Habib bodoh lebih mulia dari 70 kiai. Satu sandal Habib lebih mulia dari kepalanya kiai, sekalipun kiai itu alim alamah. Jangan lagi ada kalimat-kalimat seperti itu. Yang ketiganya, kita ingin meluruskan sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan. Jangan sampai generasi kita nanti lupa akan jati diri bangsanya, hilang jiwa nasionalismenya, karena semua pahlawan sudah belok ke tarim semua. Itu loh alasan kita ada di sini. Niatnya jelas ibadah. Karena yang akan menikmatinya bukan kita, tetapi anak cucu kita nanti. Itu loh poinnya. Jadi tidak ada kebencian, tidak ada caci maki di sini. Begitu loh. Kita berangkatnya dari rasa cinta. Kalau sampean pengen apa namanya, ada pembahasan, ada apa gitu ya, bertukar pikiran. Ini Ki Anja sudah menyajikan data nih, silakan dibaca. Begitu. Ya saja, kami saja dah makmum. Tadi itu Oke, gaduhnya, diskusinya itu ndak beratur. Dia ndak mau dengerin, dia nyerocos terus, ndak mau gantian dia ngomong. Iya. Oke, sebentar. Saya akan meruqyah cara berpikirnya Jenggot 01 yang kepalanya botak, supaya pikirannya pun bersih seperti kepalanya. Jadi begini. Jangan menyerang fisik lah Kang. Jangan menyerang fisik Kang. Bukan, kan kepala botak itu kan bukan nyerang fisik. Gimana sih, itu kan atau fakta memang botak, gimana sih? Begini, jadi begini, Om Jenggot, gini. Definisi itu sebuah pemecah belah, itu Anda itu spesifikasinya kemana? Kok bisa dinarasikan pemecah belah? Seboto, di mute seboto. Ketika ada sebuah kajian yang sifatnya itu cara pandang, itu kan identifikasinya harus sesuai dengan objek. Nah, untuk mengidentifikasi sebuah objek itu perlu penelitian. Nah, penelitian itu harus sesuai dengan referensi yang ada. Kalau penelitian tidak ada referensi, itu berarti hanya
apa namanya, sesuatu yang tidak bisa dibenarkan karena tidak ada referensinya. Jadi ketika ada polemik ini, itu memang pertarungannya bukan pertarungan fisik, tapi pertarungan paham, pertarungan akal. Mana yang lebih benar, mana yang lebih valid. Makanya lah diperlukan kajian, begitu loh Om Jenggot. Jadi untuk masalah perbedaan cara pandang itu bukan hanya sekarang. Dari zaman dahulu kala para ulama itu sering berbeda pendapat dengan pertarungan-pertarungan ide. Buku dihajar dengan buku, cara pandang dihajar dengan cara pandang, ide berpikir dihadapkan dengan ide berpikir. Beda dengan sekarang, ketika ada kajian kok malah ada persekusi. Itu berarti mencerminkan bahwa yang mempersekusi itu tidak benar, bisa dikatakan bodoh, kan begitu. Tidak Karena punya di sini ilmu. pertarungannya, nah ya, karena di sini pertarungannya pertarungan kajian, bukan intimidasi, bukan persekusi dan sebagainya. Jadi harus objektif dalam sebuah kajian, itu harus objektif, harus jujur. Kalau persekusi ya ala preman berarti. ya, apalagi yang mengatakan dirinya ulama itu harus jujur. Tidak boleh ulama itu berbohong, itu tidak boleh. Salah bisa, tapi bohong itu haram buat ulama. Begitu. Dengan adanya kajian kok dibalas dengan caci maki, narasi yang tidak baik, tesis kandang kebo, suara jangkrik, suara kentut. Apakah itu bisa dikatakan ulama yang berargumen seperti itu? Coba diluruskan cara pandangnya dulu supaya tidak menjas bahwa orang itu sebagai pemecah belah. Narasinya dibenarkan dulu. Nah, kalau kita narasinya benar itu harus disesuaikan dengan akal kita, berarti akal kita harus benar. Bagaimana membenarkan akal? Yaitu dengan mengkonstruksi cara berpikir yang benar. Lah kalau pikirannya udah kotor gimana mau mengatakan yang benar, karena pikirannya udah kotor. Hanya suuzon terus. Berprasangka buruk terhadap orang yang sedang mengkaji. Kan itu kontradiktif dengan apa yang mereka sampaikan. Mereka mengatakan husnuzon, tapi ketika ada kajian kok malah suuzon. Kan aneh seperti itu. Om Jenggot, silakan Om Jenggot. Betul. Nah kalau gitu cocok. Kalau tadi sahur manu tidak kena didengarkan tadi itu. Iya, tadi itu gak mau gantian. Gantian. Kalau sekarang bisa didengarkan terus saya mustami aja makmum. Oke, siap Om Jenggot. Silakan Pak Yai Anjas. Begini loh ya, Mustami itu kan kadang-kadang ada begini, mengikuti apa yang dikatakan guru. Saya mau kasih contoh ini dalam polemik nasab ini. Saya punya guru dan guru saya memberikan saya sebuah botol. Kata guru saya ini teh botol sosro. Nah, saya meyakini itu. Ini adalah teh botol sosro pemberian guru saya. Lalu saya bawa keluar itu botol. Ternyata di luar ada yang menyangkal. Kata orang di luar yang menyangkal, bukan. Ini bukan teh botol sosro, ini teh botol pucuk. Itu jelas tulisannya di situ ada teh botol pucuk, tulisannya di situ. Rasanya juga berbeda. Silahkan coba rasanya. Iya, ternyata berbeda. Ada rasanya berbeda dengan teh botol sosro. Kata orang yang menyangkal, ini teh botol pucuk, bukan teh botol sosro. Karena saya seorang murid, saya mengikuti dan meyakini apa kata guru saya. Tetapi ada sisi penasaran saya, kenapa kok kata guru saya ini teh botol sosro, ketika dibawa keluar ada yang menyangkal. Nah, di situ timbul rasa penasaran saya. Maka saya belajar di situ, mulai belajar membaca, mulai belajar mengeja. Setelah saya bisa membaca, ternyata benar yang tertulis di botol itu teh botol pucuk.
bukan teh botol sosro. Nah, otomatis kan saya mengadu ke guru saya. Woi guru, apakah guru ini berbohong kepada saya? Ini kok tulisan di sini teh botol pucuk, bukan teh botol sosro. Jadi guru berbohong dong kepada saya. Lalu guru saya menjawab seperti ini. Nah, disitulah poinnya. Kamu harus bisa membaca. Karena kalau kamu sudah bisa membaca, kamu pintar, kamu cerdas, kamu tidak akan mudah dibohongi sama orang. Begitu kata guru saya. Jadi intinya ke masalah nasab ini, saya kaitkan ke masalah nasab ini. Nasab ini bisa dibaca. Kalau nasab ini dibaca, maka akan ketahuan siapa leluhurnya. Nah, itulah pentingnya membaca, jangan taklid buta. Itulah. Mungkin seperti itu. Makanya ilmu itu jangan dibatasi. Bahkan dengan Iya. guru sekalipun, mungkin berbeda dengan guru juga biasa lumrah kayak gitu. Jangan dibatasi nanti suul adab atau karena kasta, ndak bisa. Ilmu mandiri. Kalau masalah pendapat ilmu yang berbeda itu kan imam yang 4 itu kan jelas-jelas berbeda itu, padahal murid sama guru semua. Makanya ilmu jangan dibatasi, terus berkembang mengikuti zamannya. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi disinilah pentingnya membaca, pentingnya mempelajari, itu begitu. Makanya jangan disalahkan orang yang lagi belajar ilmu nasab sekarang ini. Jangan Iya. di framing mecah belah. Betul. Nasab itu dalilnya dalil qot'i loh, bukan dalil perebutan. Berbeda dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih kan dalilnya perebutan itu ya. Kaul-kaul Iya, ulama iya. mana yang lebih banyak yang dipegang. Kalau dalil ilmu nasab itu ilmu pasti, 1 tambah 1 sama dengan 2, itu aja. Berbeda. Jadi makanya berani gitu ya, kita semua ini tidak percaya lagi sama Mbak Alawi ya, karena dalilnya itu dalil qot'i, ilmu pasti. Kalau ilmu nasab ini nggak bisa dikotak-katik. Sebentar. Makanya Untuk masalah Ya, monggo. masalah fikih, perbedaan fikih itu bukan dinarasikan sebagai siapa yang paling banyak, itu tidak seperti itu. Tapi fikih itu disesuaikan dengan letak geografis dan peradaban setempat. Makanya Betul, mengapa ilmu betul, fikih seperti itu. itu fleksibel gitu. Jadi fikih itu menyesuaikan dengan hukum setempat, hukum adat istiadat setempat, dan letak geografis. Makanya fikih itu berbeda-beda di setiap tempat. Nah, karena di Indonesia itu letak geografisnya sesuai dengan kajiannya Imam Syafi'i, makanya di Indonesia itu cenderung lebih banyak itu Imam Syafi'i begitu. Betul. Iyalah, jangan sampai kita tergolongkan dengan orang-orang yang ikut yang memalsukan nasab Rasulullah, yang menistakan Rasulullah. Kenapa saya bilang mereka menyusup ke agama Islam dan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah? Karena untuk memvalidasi pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah ya harus Islam dulu. Bahkan mereka akan lebih Islam dari orang Islam itu sendiri. Sangat meyakinkan, pokoknya apalagi mereka pasti berbahasa Arab sedikit-sedikit, tafadol, boker, begitu ke Arab-Araban. Mereka bicara nasab itu menyandingkan kita tidak tekan tahu, yang tahu Allah nasab kita. Ya mentok. Nggak boleh belajar lagi. Ya, jadi mereka menyisipkan gitu loh. Jadi nasab ini ke dalam bagian rukun iman kan nggak bisa seperti itu. Ranah keimanan dimasukkan ke ranah keilmuan. Lah menjadi ngajak bodoh bareng berjamaah. Ruwet. Begini, jadi cucu di Nusantara ini tambang emas, tambang berlian. Jadi mereka tidak akan ini loh. Mereka bisa kaya raya. Betul.
betul. Yang ngajinya tabak yaba yakni pijamih minal mu'minina yahruj aja kan luar Yahruj. biasa itu. Betul. Padahal nggak bisa mengaji. Itu modalnya Baca nasab. kitab dari kiri ke kanan, ngajinya kadang gembu ya mereka. Tadi aja ditanya Nabi marga apa, bangsa apa kok? Ya bangsa Nabi. Wes. Iya di situ. Ya Halo. intinya beginilah, kalau ada Habib, kalau Halo. sampean Pak Jenggot deket sama Habib, tolong sampaikan gitu loh. Bib, tolong berhenti menganggap orang Nusantara ini orang-orang bodoh yang bisa didikte, yang bisa diarahkan, yang bisa dibodohi. Berhenti Bib. Kita di sini berdasarkan ilmu pengetahuan dan kita terus mengkaji gitu, mencari tahu, dan kita tidak tidak berangkat dari kebencian, kita berangkatnya dari rasa cinta kita ke keturunan Rasulullah. Tetapi keturunan Rasulullah yang asli, bukan yang cuma modal ngaku-ngaku aja. Karena pengakuan yang hebat harus beserta bukti yang hebat juga. Seperti itu. Sampaikan itu. Kalau Bang Jenggot 01 dekat sama Habib. Gitu aja. Di sini ada Al-Mudda'i. Habib. Ada Habib, tapi sering bagi-bagikan uang kepada anak-anak kecil gitu. Ada Habib sini. Ya Dia jelas, kadang nggak jelas. mau. Dipanggil Tiga- Habib kadang nggak mau. 3 tahun terakhir memang mereka itu begitu, datang ke kiai-kiai besar, tidak membahas nasab, meminta doa, lalu memberikan ampau yang luar biasa besar. Dibikinnya orang-orang itu tidak enak sama Habib itu. Itu cara-cara feodal itu, jangan termakan seperti itu. Ya, itu apa ya namanya, cara teknik untuk memperdayai kita. Agar kita tidak mengungkit-ungkit masalah nasab dia. Ada kiai yang dibikinkan pesantren, ada. Wah, luar biasa. Tujuannya agar tidak membahas nasab dia, dan pembohongan itu akan berlanjut ke anak cucu dia. Makanya kita bersuara di sini, yang akan amal baik menikmatinya seperti bukan kita, apapun. tapi anak cucu kita. Amal baik seperti apapun yang ditampilkan oleh habaib, selagi dia masih mengaku keturunan Nabi, berarti dia tidak berakhlak, gitu aja. Iya. Enggak, Kiai jadi Anjas, tujuannya Kiai Anjas itu apa? udah mulai, Membagi-bagikan Kiai. uang itu apa tujuannya? Agar terlihat lebih baik, agar orang-orang simpati sama dia dan tidak membahas nasab dia. Dia sadar betul kalau cara dia berhasil, jadi pembodohan masalah nasab ini akan berlanjut. Tetapi kan tidak seperti itu. Orang Nusantara ini semuanya pintar-pintar semua. Makanya kalau jadi muhibin minimal kontrak lah, tanda tangan kontrak gitu loh, membela mereka. Contoh Rumel kan kontrak sama mereka. Jadi muhibin itu harus Muhibin cerdas pintar. itu. Jadi balik dawir Muhibin aja, cerdas. mereka dapat duit. Iya, dapat duit dari kita kok. Mereka semua hasil dawir, hasil memalsukan nasab Rasulullah. Tidak apa-apa. Dawir aja nggak apa-apa. Yang pasti jangan berhenti membahas nasab Rasulullah, karena kita menjaga marwah Rasulullah. Niatnya ibadah saja. Ya, tapi kan kita punya juga tujuan. Kita semua di sini berakal, kita punya pikiran, kita punya tujuan hidup. Nah, tujuan kita itu ya yang saya sebutkan tadi, 3 poin itu. Menjaga Tuhan memang ingin menyucikan, kan? Rasulullah. Iya itu. Masa Allah turun tangan sendiri untuk menyucikan duriah Nabi, atau menyucikan duriah Nabi perilakunya yang tidak seperti Nabi. Oke, Iya. Om Jenggot, saya tambahkan Jangan- dikit Om Jenggot. Jadi gini Om Jenggot, Om Jenggot yakin dengan adanya Tuhan? Aku yakin. Yakin. Nah, Kalau apa nggak yakin, sebentar, apa argumentasi Om Jenggot ketika ditanya apa buktinya Tuhan itu ada? Argumentasi Om Jenggot seperti apa? Ya adanya kita ini. Nah, berarti kan adanya makhluk, adanya ciptaan, kan begitu kan? Nah, ketika kita bertanya apa buktinya nasab Ubaidillah tersambung, kan harus menunjukkan bukti di situ.
Iya, 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 iya. Nah itu loh Om Jenggot. Jadi sesuatu keyakinan itu harus argumentasinya secara nalar yang jelas. Jadi akal kita itu harus bermain. Ketika ditanyakan bukti bahwa Tuhan itu ada, apa buktinya? Adanya alam semesta ini sebagai makhluk ciptaannya, kan begitu. Nah, ketika ditanya apa bukti Ubaidillah itu tersambung, berarti harus menunjukkan kitab sejaman, menunjukkan manuskrip, data-data yang ada, tidak hanya sekedar katanya, kan begitu. Betul enggak? Jauh sudah jauh. Berapa abad sudah? Iya, makanya begini loh Om Jenggot. Mengapa sih dibutuhkan sebuah data? Itu untuk memvalidasi ketika ada orang yang mengklaim bahwa dirinya itu tersambung keturunnya sampai Rasulullah. Itu penting karena apa? Supaya tidak ada orang yang gampang serampangan mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasulullah. Karena itu nanti resikonya sangat buruk. Ketika saya mengaku sebagai keturunan Rasulullah tapi perilaku saya tidak baik, itu sangat mencemari kesucian keturunan Kanjeng Nabi, kan begitu. Nah, perlu digarisbawahi lagi Om Jenggot bahwa ketika Om Jenggot mengatakan ada Habib yang baik, ini bukan masalah yang baik ataupun tidak baik. Tapi masalah di sini adalah apakah Ubaidillah ini tersambung dengan Rasulullah? Toh ada yang baik sifatnya atau yang buruk sifatnya, itu sama saja kalau masih menisbatkan kepada Ubaidillah. Karena semua keturunan Ubaidillah secara manuskrip itu batal tersambung kepada Rasulullah karena tidak ada bukti di situ. Nah, untuk kalau mereka itu argumentasinya karena suhruh wal istifadoh simai dari dengar dari buyut ke buyut. Nah, itu simainya itu berhenti di abad ke-9. Ayahnya Ali Asakron berhenti di situ. Sebelumnya tidak terkenal ini yang namanya Alwi, Fakih Mukodam, Ubaidillah itu tidak terkenal. Yang ada Abdullah bukan Ubaidillah. Kalau alasannya sedangkan Isa Al-Muhajir, silakan. Ya, kalau alasannya ini masanya yang jauh, apakah Bang Jenggot ini tidak percaya bahwa Kanjeng Nabi keturunannya itu akan dijaga oleh Allah? Ya, semuanya walaupun bukan keturunan Nabi itu dijaga oleh Allah. Ya, kalau Kanjeng Nabi kan dikhususkan di situ, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza. Apakah Anda tidak meyakini Rasulullah perilakunya dan keturunannya akan dijaga oleh Allah? Meskipun tidak dihalangi dengan zaman kan? Ya, kalau nasab yang lain terserah sih. Kalau itu betul-betul keturunannya, ya dijaga, pasti dijaga oleh Allah. Makanya yang menjaga, ya Allah menjaga di situ, masa Allah turun sendiri untuk menjaganya? Ya orang-orang yang berkompeten, yang tahu tentang ilmu nasab ini kan, termasuk kita di sini kan belajar di situ. Ya. Sekarang ini nasab ini bukan bukan nganu kasab sekarang ini. Cari kasab buat cari uang sekarang. Nah, itu konsekuensinya Bang Jenggot. Mereka menjual nama besar Kanjeng Nabi untuk kasab katanya sampean itu. Karena dulu jual minyak nyonyong nggak laku, lama untuk kaya, nggak bisa naik Pajero. Akhirnya beli sorban, pakai minyaknya dipakai sendiri. Nasab ini Duriah Nabi. Sedangkan guru langkeren ndak pati payu sekarang ini. Nah, itu yang kita perjuangkan Bang Jenggot. Mereka yang berjasa. Guru tolang tuh. Ongguan setuju. Ada kiai Pak Fajiro, wow, tunduk. Kiainya sendiri naik ontel. Tak toleh. Cium tangannya. Padahal dia yang mengajari alif lurus ya. Makanya
Ya. Kok katanya satu telapak Habib yang mabok mursal lebih utama dari Kiai Langgeren Petong Polo 70. Dari mana itu? Kan kita gimana, hero kita gimana gitu loh. Masa terima kita sebagai santrinya gitu. Terlalu Terlalu katanya Roma Irama ya. ya, terlalu itu mengajak mengultuskan kepada dirinya itu. Nah itu dia, makanya saya bilang nasab kok dijadikan Tuhan bagi Habib ini. Kalau bukan dijadikan Tuhan, kenapa mereka tidak taslim? Oke, sebagai penutup Om Jenggot, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa manusia itu dibekali dengan akal. Allah menganugerahkan akal itu supaya kita berpikir tentang apa sih? Tentang makhluk ciptaannya. Nah, apa yang perlu dipikirkan? Ya semua persoalan yang ada di dunia ini itu perlu dipikirkan oleh manusia. Yang tidak boleh dipikirkan oleh manusia adalah zat Allah, itu tidak boleh karena akal manusia itu terbatas. Tapi selagi masih lingkup makhluk, itu manusia boleh mengkajinya. Itu yang penting, itu yang ditekankan oleh Al-Quran. Makanya manusia itu diwajibkan cerdas, karena kalau bodoh itu mendekati kekufuran, begitu loh. Jadi untuk sebagai penutup, saya kalau ada kata-kata yang tidak baik sama Om Jenggot, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ya, saya juga mundurkan diri. Apabila ada kata-kata yang salah, ini dari kebodohan saya. Apabila ada benarnya dari Allah SWT. Assalamualaikum. Sama-sama minta maaf juga saya kalau kasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibadah aja, ibadah niatnya. Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Nah, Bang Jenggot Lanjut siapa? Mas Usman. Iya, Hostnya mana niatnya hostnya ibadah ini? aja kita. Ada Habib, kata Bang Jenggot, ada Habib yang membagi-bagikan uang ke anak kecil atau ke kiai-kiai. Ya wajar lah. Segala cara kan mereka lakukan sekarang. Loh, kita tidak melihat batiniah mereka, tidak niatannya seperti apa terserah. Cuman sebaik Iya. apapun yang dia lakukan, tapi masih mengaku di hadapan publik, di hadapan umat, dia mengaku keturunan Nabi, ya itu tidak berhalak sudah. Iya.